seperti dapat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsa Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. Jadi kasus Subang ini benar-benar meledak ya, dimana sesuai keterangan Pak Ahmad Taufan bahwa Muhammad Ramdhanu sudah menjadi tersangka. Ya walaupun kita belum jelas ya peranannya apa. Nah tinggal Pak Yosep, Abi, Arigi dan juga Bu Mimin. Ya, kalau dilakukan penjemputan di dini hari ya, bukan karena surat panggilan, ini artinya mereka akan naik menjadi tersangka. Izin Bang, maaf mengganggu waktunya nih Bang. Kita menanyakan Bang mengenai berita hari ini bahwa klien Bapak sudah kalau nggak salah tadi pagi dipanggil Pak ya. Gitu. Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Sudah tidak dipanggil tadi. Klien saya pagi tadi sudah ditetapkan jadi tersangka. Tadi pagi Pak? Ya, tadi pagi sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan hari ini masih sampai jam segini masih BAP ya. Oh hari ini masih di BAP Pak? Dan memang dijemput ke rumah. Dasarnya adalah pengakuan sepihak dari Danu. Katanya tadi berdasarkan BAP yang tadi saya ikuti ya, katanya Danu menyerahkan diri, kemudian memberikan keterangan bahwa seolah-olah pelakunya adalah Pak Yosep dan keluarga Bu Mimin. Ya prinsipnya kami serahkan kepada proses penyidikan lah ya, sampai sejauh mana nanti itu bisa disajikan di dalam proses persidangan. Kita ikutin saja sampai sejauh ini. Apa yang saya pikir penyidik juga sudah mempertimbangkan alat-alat bukti yang selama ini 2 tahun terakhir ini memang terkendala. Kalau misalnya sampai hari ini ya ada perkembangan yang luar biasa ya, kita ikuti saja penyidikannya. Tapi sampai jam sekarang masih di BAP Bang? Dan tadi kata Abang bahwa pagi tadi sudah ditetapkan tersangka. Betul, saya nerima surat penetapan tersangkanya kurang lebih jam setengah 10. Setengah 10 pagi Bang ya? Setengah 10 pagi, dan di situ tadi diterimanya digeleddahnya pukul 4.30 kalau tidak salah di rumah. 4.30 subuh Bang ya? Itu siapa aja Bang? Kalau boleh dijelaskan Bang yang dipanggil? Yang ditetapkan tersangka itu ya hampir klien saya semua ya, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Itu sudah resmi Bang ya? Berarti kalau sudah resmi jadi tersangka. Jadi kalau misalnya mengenai keterangannya nanti tanyakan saja ke pihak kepolisian. Yang jelas per hari ini yang saya dengar tadi berdasarkan BAP bahwa salah satu pertimbangan penetapan tersangkanya adalah karena hari kemarin Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, mengakui katanya. Bahkan saya dengar juga Danu mengajukan justice kolaborator berkaitan pengakuan dia. Tapi yang di dalam persidangan ini yang lucunya bahwa Rigi, Abi, dan Bu Mimin tidak pernah kenal dengan Danu sebelumnya. Jadi kita lihat kan ini proses penyidikan masih sedang berjalan. Jadi saya belum bisa banyak memberikan informasi. Yang jelas kita tunggu langkah selanjutnya pihak Polda Jabar. Saya mengikuti proses tersebut. Alhamdulillah sampai jam segini
Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, Abi masih tetap keterangannya seperti dahulu. Oh, keterangan masih tetap, Keterangan masih tidak ada perubahan Bang ya? Tidak berubah sama sekali. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Danu, bagaimanapun yang ada salah satu tadi ada penekanan untuk mengakui seperti sesuai dengan keterangan Danu, ya memang salah satunya ke Pak Yosep dan saya damping beliau langsung menekan bahwa ya memang Pak Yosep memberikan keterangan memang pada malam kejadian tidak bertemu dengan Danu, kemudian dia langsung pulang ke rumah Ibu Mimin, ke rumah istri mudanya. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini BAP kelihatannya tadi saya keluar dulu sebentar barusan. Sampai sejauh ini BAP-nya masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi Pak Yosep masih sampai saat ini dan konsisten dengan keterangannya. Beliau tidak mengaku tidak pernah melakukan perbuatan itu, dan menurut beliau tadi ya kalau ada keterangan seperti itu ya rekayasanya Danu saja. Gitu kan? Baik Bang, terima kasih nih waktunya Bang sudah mengganggu. Kita nunggu lagi nanti sampai hasil selesai BAP Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang ya. Oke, coba kita bahas ya. Selama ini Pak Yosep begitu gencar ya. Bahkan dia menyatakan tidak tahu perencanaan, tidak menyuruh orang. Intinya tidak terlibat. Apakah atas pengakuan Danu sehingga Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi ini dijemput oleh kepolisian? Ya bisa jadi ya. Cuman begini ya, kalau hanya berdasarkan pengakuan Danu, kemungkinan polisi tidak begitu gegabah ya. Saya yakin polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menahan mereka. Satu, keterangan Danu, dan mungkin juga alat-alat bukti yang lainnya berkaitan dengan jejak digital, CCTV, dan lain-lain. Oke lah, kita berandai-andai ya. Kalau Pak Yosep, Bu Mimin, dan kedua anaknya ini terlibat, kira-kira permasalahan apa dengan kedua korban? Kok begitu tega sehingga 2 orang wanita tak berdaya sampai dikeroyok, katakanlah begitu. Apa sih motifnya? Terus penyebabnya itu apa? Selain motif, mungkin juga ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi mereka untuk melakukan hal itu. Lantas bagaimana dengan Yoris? Mengingat Danu ini, ya kalau kita amatin dari pemberitaan dan lain sebagainya, tidaklah begitu akrab dengan Pak Yosep, Bu Mimin, apalagi dengan kedua anaknya. Tapi kita nggak tahu ya di balik itu semua. Tahu kita, kalau ada Danu bisa saja merembet ke Yoris dan WKO serta Yanti beserta keluarganya. Kalau menyangkut Pak Yosep, ya jelas ini ke istri mudanya dan kedua anak tirinya. Mungkin juga bisa ke Pak Mulyana. Ini selama ini yang kita tahu begitu ya. Kubu-kubu yang ada di dalam kasus Subang itu seperti itu. Tapi ini kok seakan ada kolaborasi ya antara Pak Yosep dan Danu. Ada apa kira-kira? Apakah Danu saat itu hanya terjebak di situasi dan kondisi yang salah? Kalaulah Pak Yosep itu pelakunya di dini hari itu, memang Danu ini keluar disuruh beli nasi goreng, terus terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan karena statusnya sebagai anak buahnya Pak Yosep, terus disuruh untuk membantu. Karena pernah di balik layar itu ada semacam pertanyaan ya kepada Yoris, nggak tahu ini benar atau salah. Ditanya oleh seseorang bahwa, Kang Yoris, apakah kira-kira Danu ini pelakunya? Yang kita dapat saat itu ya, ini sekali lagi informasi dari seseorang, entah benar entah salah, itu jawabannya bukan, Danu bukan pelakunya, dia cuma bantu-bantu. Kalau ini benar, artinya Yoris mengetahui peristiwa tersebut. Kalau mengetahui Danu itu hanya membantu, kemungkinan besar Yoris mengetahui pelaku yang sebenarnya.
Lantas ada apa dengan sikapnya selama ini yang seolah-olah tidak kita lihat ya, merasa kehilangan atau histeris atau berjuang semaksimal mungkin untuk keadilan ibu dan adiknya? Ada yang curiga begini, walaupun Pak Yosep, Bu Mimin dan kedua anaknya ini menjadi tersangka, lantas siapa dalangnya? Kalau mereka waktu itu ada di TKP sebagai pelaku dan yang membantu. Siapa mastermind-nya? Terus siapa kingmaker-nya? Patut kita nantikan. Kayaknya ini hanya baru awal saja. Kan bisa jadi begini ya, orang yang tidak ada jejaknya seperti Yoris itu belum tentu tidak terlibat, atau memang dia tidak terlibat karena awal-awal Yoris ini mencurigai bapaknya dan juga istri mudanya ya, melihat dari sejarahnya. Apa ada orang yang memanfaatkan kekisruhan antara Ibu Tuti dan Ibu Mimin ini untuk menciptakan suasana mengadu domba mereka? Pak Yosep ingin melerainya tapi tidak bisa, lantas kebablasan. Bisa jadi ya. Nah, apakah orang yang bermain di balik layar ini adalah Yoris? Ini pertanyaan ya. Ya, segala kemungkinan masih memungkinkan. Sebelum adanya rilis dari kepolisian, ini patut kita nantikan ya. Tanpa harus mendahului pihak kepolisian, tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah, karena ini pintunya sudah mulai terbuka ya. Jadi kita sudah bisa mengintip kira-kira yang terjadi dengan peristiwa ini tuh apa. Kan bisa saja ya, si Yoris ini bermain di balik layar alias dalang, sedangkan pemainnya itu nggak tahu dipermainkan oleh sang dalang. Diciptakanlah suasana situasi atas ketidakharmonisan Ibu Mimin dan juga Ibu Tuti agar mereka bersiteru, dan akhirnya siapapun yang tumbang di situ, sang dalanglah yang dapat untungnya ya. Jadi si dalang ini mainnya bersih ya, tanpa harus mengotori tangannya. Maksud dan tujuannya tercapai. Kira-kira seperti itu. Apakah demikian? Patut kita nantikan ya. Karena masih banyak orang yang mencurigai Yoris. Kenapa Danu yang jadi tersangka, Pak Yosep yang dijemput? Apakah memang benar Yoris ini tidak terlibat? Dia hanya mengetahui dan mengambil keuntungan dari ini semua, karena kalau dia ikut campur ya, terus memojokkan papanya terus, dia bisa kehilangan masa depan. Contohnya mungkin tidak lagi diberikan kekuasaan dalam yayasan, tidak diberikan warisan dan lain sebagainya. Segala sesuatunya masih bisa memungkinkan. Terus apakah hanya sampai di sini? Masihkah ada orang-orang yang terlibat? Contohnya kalau dikaitkan dengan 2 DNA asing, milik siapakah itu? Orang dekat yang belum kita kenal, atau memang murni orang yang tidak ada kaitannya dengan korban? Oke ya. Dari saya itu, kalau kalian ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan, ingin kalian sampaikan, tetap kedepankan asas praduga tak bersalah ya. Karena semua ini belum berakhir menurut saya. Ini baru awal-awal dan kemungkinan akan melebar kemana-mana. Terus bagaimana dengan isu oknum ada yang terlibat di sana, mengingat kasus ini 2 tahun lebih tidak terungkap. Adakah obstruction of justice di sana yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat? Nah, ini menjadi PR ya, karena di situ ada isu banpol lah, terus di mana di situ juga isunya salah SOP lah dan lain sebagainya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Polda Jawa Barat, terutama tim baru ini. Semoga bisa mengungkap setuntas-tuntasnya dan juga tidak pandang bulu ya. Karena apakah Danu ini sebatas Danu, dia bergerak sendiri tanpa ibunya tahu? Karena kita tahu ya, saat itu Waida memberikan keterangan bahwa malam itu Danu tidur di rumah. Apakah dia bergerak tanpa sepengetahuan Waida atau sepengetahuan Waida? Nah, itu patut kita nantikan juga. Dan juga mungkin tentang Pak Mulyana yang menyediakan PH untuk Pak Yosep.
maksud dan tujuan yang sebenarnya apa. Apakah murni karena rasa kasihan terhadap kakak kandungnya, atau ada sesuatu hal di balik itu. Patut kita nantikan. Tetap kita kawal kasus Subang ini sampai tuntas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye bye.